Baik, ini ironis Pak Nahar ketika korban anak disabilitas atau difabel ini telah mengandung 7 bulan. Layanan yang dilakukan oleh Kemen PPA selain pendampingan, penegakan hukum, juga masa depan anak hingga nasib kesehatan dari sang anak. Bagaimana Kemen PPA ini untuk memantau atau memastikan bahwa kesehatan si anak hingga masa depan si anak ini tetap bisa diperjuangkan begitu, Pak Nahar? Ya, di samping kasusnya harus jelas dan harus ditangani, diselesaikan secara tuntas, lalu kemudian juga aspek-aspek lain yang pada saat ini ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipikirkan. Contoh misalnya saat ini anak menjadi tidak bersekolah gitu ya, karena dalam situasi yang tidak tepat untuk sekolah karena kondisi fisik dan lain-lain. Lalu kemudian yang kedua tentu anak sudah mengandung, lalu kemudian juga harus dipikirkan keselamatan anak dan yang dikandungnya gitu ya, lalu kemudian juga harus berpikir bagaimana nanti penanganan selanjutnya. Oleh karena itu maka prinsip penyediaan layanan ini adalah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi, sehingga tentu mekanismenya penyediaan layanan terdekat itu sudah dipastikan jalan gitu ya, ada UPT DPPA, ada Polres gitu ya, jadi secara hukum, secara pendampingan korban itu bisa dilakukan. Tapi kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain, termasuk misalnya dukungan, bantuan sosial, ada pendampingan sosial, ada rehabilitasi, ada misalnya kebutuhan-kebutuhan lain, maka Kementerian Sosial, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian dinas-dinas lain itu dilibatkan, termasuk dinas pendidikan gitu ya. Jadi ini tentu aspek-aspek yang harus dipikirkan secara Ya, komprehensif baik. hingga bisa ditangani secara tuntas. Baik.